Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Di tengah-tengah pandemik sekalipun kita tetap mencari wajah Tuhan. Dan ketika mencari wajah Tuhan, disitulah letak kekuatan setiap saudara dan juga saya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami akui di hadapan Tuhan pagi hari ini kekuatan kami terbatas. Kami perlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini, untuk setiap umat-Mu yang beribadah online, pagi hari ini kuasa-Mu menjamah mereka. Hadirat-Mu memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Rumah mereka masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, hadirat-Mu sanggup memberikan kekuatan yang baru. Hanya Engkaulah andalan kami, tidak ada yang lain. Inilah pujian sembah kami Bapa. Syakaya rala bayarana baita kaya rala barana bayarala baya syekera la barala barala. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari naikkan dengan segenap hati kita saudaraku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Aku percaya ada mukjizat.
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Apapun yang saudara alami, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau di tengah kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Yes Lord. Mari dengan imanmu, saudara, bersama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Dan hanya Tuhanlah yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Engkau berada Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang terus menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengalami hadirat-Nya. Kita akan terus mengalami kebaikan-Nya. Yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya pasti berlaku atas saudara dan juga kita di tempat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan juga saya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, angkat suaramu, katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan berkatku selamanya. 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 Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Amin. Amin. Di tengah-tengah apapun yang kau alami, tetap percaya mukjizatnya, hadiratnya, dan kuasanya selalu ada buat saudara dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang, rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami ada di rumah masing-masing. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mengikuti ibadah yang ada. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara atas setiap kami, berikan roh hikmat, pengertian dan pengenalan akan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga setiap benih firman-Mu itu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, semua baik. Ya, saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Semua ada dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, 2 minggu yang pada waktu PSBB ya, yang diberlakukan pada waktu yang lalu. Suatu ketika saya bawa mobil ya, pada sore hari saya berjalan-jalan naik mobil, saya melihat keadaan suasana di jalan. Pada saat waktu saya melewati sebuah yang dekat di Pasar Koneng, rupanya itu jalanannya masih agak sedikit macet. Kendaraan lumayan banyak juga, dan pada waktu itu saya lihat ada orang yang berjalan-jalan, ada yang menggunakan masker, tapi juga ada yang tidak menggunakan masker. Bahkan yang berdagang juga ada yang pakai masker tapi hanya digantung di leher. Dan ada yang hanya ditutup mulutnya, hidungnya nggak ditutup. Bahkan saya melihat ada 4-5 anak-anak yang lagi bermain-main di jalanan tidak pakai masker. Dan dalam hati saya, mereka ngerti atau tidak bahwa saat ini pandemi COVID yang begitu menakutkan, apakah mereka itu sadar atau tidak? Nah, saya diingatkan dengan peristiwa ini dan Roh Kudus berbicara dan Roh Kudus menaruh sebuah impresi dalam hati saya. Ternyata keadaan jemaat Tuhan, orang-orang Kristen seringkali percaya bahwa Tuhan menyertai. Namun dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak sadar bahwa ada hadirat Allah yang selalu menyertai kita. Nah, seringkali kita banyak mengerti firman tapi kita nggak melakukannya. Nah, oleh karena itu hari ini saya berikan tema yaitu membangun kesadaran diri dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini, yaitu ada 4 hal yang harus kita bangun di dalam hidup kita ini untuk kita membangun satu kesadaran diri. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan realita hadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita datang ke gereja, ya kita dengar firman. Yes, amin. Allah kita adalah Allah yang menyertai. Immanuel. Artinya Allah yang menyertai umat manusia. Kita bisa aminkan hal itu.
Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita lupa. Kita nggak menyadari. Ya, seringkali kita mau marah, ya, karena ada sedikit gesekan, kita langsung kehilangan kendali, kita emosi, mungkin juga bisa kita kepahitan, ya, mungkin juga kita bisa dikecewakan, kita bisa sakit hati. Padahal kita tahu, ya, bahwa di dalam diri kita, tubuh kita ini adalah bait Allah Roh Kudus. Ada Roh Allah yang tinggal bersama kita, artinya ada hadirat Allah yang menyertai kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan yang baru. Dan seharusnya kita sudah mengerti, kita sudah sering dengar setiap minggu, ya, di dalam beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa sebagai ciptaan yang baru, kita seharusnya adalah pembawa hadirat Tuhan. Namun seringkali kita gak menyadari akan hal itu. Ya. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mendisiplinkan diri, ya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjalani hidup ini, kalaupun mungkin kita bisa kehilangan emosi, kita bisa kehilangan kendali, ya, kita bisa bete, atau mungkin kita pernah disakiti, ya, mungkin dengan fitnahan daripada orang lain, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi satu hal, jangan biarkan itu tersimpan lama di dalam hidup kita. Karena itu sampah yang dari luar. Dan itu kita harus belajar percaya bahwa ada kekayaan, harta yang berharga yang ada di dalam diri kita ini. Yaitu hadirat Tuhan, yaitu kehidupan Kristus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Jangan izinkan sampah itu terus memenuhi hidup kita. Tapi belajar hari ini. Ketika mungkin kita kecewa, ketika kita mungkin gak sadar, kita marah. Tapi cepat-cepat kita sadar dan kita mau ampuni dan kita mau melepaskan semua itu. Kita mau buang sampah ini. Jangan terus memegang, menyimpan dan membanggakan, ya itu sifatku, aku gak bisa berubah. No. Tapi belajar percaya di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam hidupmu dan kita harus jaga hal itu. Amin saudara-saudara. Nah, dengan saudara kita belajar untuk menyadari hadirat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sesungguhnya kita sedang menjaga diri kita untuk tidak buka celah bagi si jahat dengan leluasa menyerang hidup kita. Bahkan saya boleh katakan dengan seperti virus yang saat ini terjadi, yaitu virus COVID. Saya percaya kalau kita membangun kesadaran akan realitas hadirat Tuhan, virus COVID pun tidak akan bisa dengan mudahnya untuk menyerang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Saya percaya hadirat Tuhan yang ada di dalam dirimu itu adalah kesetiaan Tuhan yang adalah pagar, merupakan pagar pelindungan, perisai dalam hidup kita. Amin. Itu Mazmur 91 ayat 4. Saya berdoa, ayo kita belajar hari-hari ini. Terus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan menyertai kita. Nah, yang kedua, yang kita harus bangun, yaitu kesadaran untuk tertanam dalam sebuah gereja lokal. Sebagai orang percaya, saudara dan saya harus belajar untuk kita bisa tertanam dalam sebuah gereja lokal. Hari-hari ini memang gereja banyak, ya banyak beraneka ragam. Dan sebagai jemaat, ya kita boleh sesuka-suka hati milih-milih. Tapi saya belajar kalau saudara sudah mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan untuk dalam sebuah gereja lokal, saudara harus percayakan hidupmu harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Kenapa? Gereja adalah rumah Allah, tapi gereja adalah juga rumah rohani. Yang namanya rumah itu ada orang tua, ada saudara. Begitu pula juga rumah rohani. Ada orang tua rohani, ada bapak rohani, ada ibu rohani, dan juga ada saudara-saudara rohani. Kenapa sebuah rumah?
Karena di dalam rumah itu ada warisan kekayaan. Di luar rumah saudara tidak akan mendapatkan kekayaan warisan. Saya tidak bisa panjang lebar untuk menceritakan, menjelaskan hal ini karena waktu terbatas. Tapi saya ajak saudara untuk melihat Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Kita buka Alkitab sama-sama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah seringkali itu diinterpretasikan, diterjemahkan sebagai begini. Pada hari-hari terakhir akan terjadinya pemulihan demi pemulihan dalam sebuah keluarga. Maka kalau terjadi sebuah pemulihan dalam keluarga, maka Tuhan tidak akan cepat-cepat datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, sebagai pribadi saya lebih prefer ayat ini tidak hanya berbicara dalam pemulihan keluarga secara jasmani, tapi ayat ini lebih mengacu ya kepada yaitu terbangunnya di dalam gereja Tuhan, yaitu fungsi dan peranan seorang pemimpin berfungsi sebagai seorang bapak rohani dan jemaat berfungsi dan berperan sebagai anak-anak rohani. Dari mana saya tahu itu? Kita baca di ayat 5-nya. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Kenapa Nabi Elia? Karena pelayanan Nabi Elia itu melahirkan seorang anak rohani yang luar biasa. Namanya Nabi Elisa. Pelayanan anak rohani ini, Nabi Elisa itu luar biasa. Tidak kalah dengan bapak rohaninya. Nah, pengurapan pelayanan daripada Nabi Elia ini, itu yang akan Tuhan curahkan kepada gerejanya. Kepada setiap gerejanya. Untuk supaya apa? Di dalam rumah rohani ini terbangun hubungan, peranan, dan fungsi dari bapak rohani dengan anak-anak rohaninya. Baru itu dikatakan, kalau di gereja itu berperan dengan hubungan yang seperti itu, Tuhan tidak akan cepat-cepat datang untuk memusnahkan bumi ini. Karena gereja berfungsi sebagai orang benar di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kenapa harus tertanam dalam sebuah gereja lokal? Saya berikan suatu analoginya. Seperti sebuah tanaman. Nah, saudara punya tanaman, ditanam sebuah pot. Dan saudara pindah-pindahkan dari satu pot ke pot yang lain. Kira-kira itu riskan mati enggak? Pasti riskan mati karena akarnya bisa tercabut. Atau mungkin bisa hidup, tumbuh tapi enggak sehat. Nah seperti itulah saudara, kalau hari ini saya gereja di sini dan besok saya enggak suka, saya pindah ke gereja yang lain. Secara fisik mungkin saudara masih hidup. Tapi secara rohani saudara tidak akan bertumbuh. Pertumbuhanmu mungkin bertumbuh tapi tidak akan sehat. Karena saudara di gereja ini mendengarkan kebenaran seperti ini. Di gereja lain mungkin agak beda sedikit. Di gereja satu lain mungkin beda lagi. Akhirnya yang saudara terima adalah gado-gado. Dan gado-gado itu emang nikmat. Tapi gado-gado kalau kebanyakan makan itu banyak santannya. Itu juga enggak sehat. Setuju saudara? Ya, walaupun gak lihat respon saudara, saya percaya ya saudara setuju aja. Nah, berdasarkan pertanyaan lagi, berdasarkan apa kita pilih gereja agar kita bisa tertanam? Bukan dengan megahnya, bukan dengan gereja ini luar biasa, jemaatnya banyak, pengunjungnya banyak dan lengkap fasilitasnya. Bukan itu. Bukan juga berdasarkan gereja ini nyaman, kayaknya homey. Ya mungkin itu bisa kita rasakan seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Yaitu yang saya sebut kesaksian roh yang ada di dalam dirimu. Kalau Tuhan dapatkan sampai Tuhan taruh dalam hatimu. Ini yang harus aku tertanam dalam gereja ini. Dan kau dapatkan itu. Mungkin engkau pada waktu ke gereja engkau pertama kali merasakan enak ya. Punya kekeluargaan. Nyaman bisa interaksi dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya mungkin itu awal perasaan kita. Tapi dapatkan di dalam
hatimu engkau juga dapatkan. Aku mau tertanam dalam gereja ini. Dan kalau sudah saudara dapatkan, berikan seluruh hidupmu untuk tertanam, untuk dibentuk di dalam gereja, untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Yang setuju katakan amin. Saya percaya tidak semua jemaat itu setuju dengan poin yang kedua ini. Tapi Tuhan berkehendak untuk saudara belajar, untuk tertanam. Amin. Nah, yang ketiga, membangun kesadaran untuk terlibat dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam gereja lokalmu. Yang ketiga, kesadaran untuk terlibat dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam gereja lokalmu. Kalau saudara sudah mendapatkan kesaksian roh untuk tertanam dalam sebuah gereja lokal, belajarlah aktif untuk terlibat di dalam agenda kerja dalam rumah rohanimu. Karena saya percaya setiap gereja selalu mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Mungkin saat ini, mungkin saudara belum menangkap dari pemimpin rohanimu. Tapi saya percaya pasti ada sesuatu yang khusus. Dan kalau itu saudara menangkap hal itu, belajar, percaya dan terlibat. Apa yang gerejamu butuhkan? Saudara rela terbuka untuk itu. Yang setuju katakan amin. Tapi mulailah awal. Daripada saudara melihat gereja lokalmu itu butuh apa. Mungkin gerejamu kekurangan pemain keyboard. Atau pemain gitar, bass. Dan saudara ahli di sana, punya talenta. Saudara harus rela, jangan hanya jadi jemaat yang duduk saja. Sekian lama, tidak pernah berubah. Tapi belajar, aku punya talenta, aku dipercayakan oleh Tuhan. Dan aku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat gereja lokal ini. Setuju? Jadi sehingga setiap jemaat itu tidak membatasi diri antara, oh itu bagiannya pengerja. Ya udahlah, aku cuma jemaat. Tidak. Saudara adalah hamba Tuhan juga. Sebagai jemaat, saudara adalah hamba Tuhan juga. Dan gereja, tubuh Kristus itu butuh engkau. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu termasuk juga selain skill, selain kemampuan, atau selain kelebihan dalam kehidupan saudara atau waktu atau tenaga. Tapi itu juga tercakup juga dana. Mungkin ini agak sensitif saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang misalnya gerejamu butuh dana. Engkau harus yang menyadari sudah tertanam dalam gereja lokalmu. Dan engkau punya kelebihan dalam aspek dana. Belajarlah untuk memberkati rumah rohanimu. Saya tahu mungkin saudara agak sensitif dengan hal ini. Tapi belajarlah. Itu bagian Tuhan yang Tuhan berikan kelebihan dalam hidupmu. Belajarlah untuk berbagi. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai diiming-imingi, diberikan kesaksian. Kalau saudara memberkati maka akan diberkati. Nggak perlu. Tapi dalam kehidupanmu ada kesaksian. Ya, gereja rumah rohaniku sedang butuh itu. Dan aku rela memberkati. Karena aku punya dasar hati yang mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, yang keempat yaitu membangun kesadaran untuk meleburkan diri dalam kegerakan pelayanan tubuh Kristus. Mungkin yang ketiga hanya cukup dalam gereja lokalmu. Tapi ini yang lebih luas. Saya ajak saudara juga untuk mulai membangun kesadaran. Keberadaanmu itu sesungguhnya di dalam mata Tuhan. Bukan hanya untuk gereja lokalmu. Suatu saat ketika pemimpin rohani dalam gereja lokalmu. Mereka menangkap sesuatu dari Tuhan. Untuk satu kegerakan dalam pelayanan tubuh Kristus. Saudara juga harus membangun kesadaran untuk terlibat dalam hal itu. Kenapa saya katakan hal itu? Karena pelayanan gereja pada akhir zaman ini adalah pelayanan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Untuk gereja bisa membawa dampak yang besar bagi kota dan bangsanya di mana gereja itu berada. Tidak bisa hanya satu gereja yang bergerak. Tapi saya percaya Tuhan akan bergerak dalam satu kesatuan anggota tubuh Kristus ini. Dia sebagai kepala, kita gereja-gereja hanya sebagai anggota tubuh Kristus. Mungkin gereja punya satu kelebihan. Ada yang kelebihan dalam bidang pujian penyembahan. Ada yang dalam bidang pengajaran. Ada yang lebih
luar biasa dalam bidang penginjilan atau KKR kesembuhan. Masing-masing punya keunikan masing-masing. Karena satu dengan yang lain anggota tubuh itu berbeda. Ya, kalau saudara bisa baca di 1 Korintus 12 tentang hal itu. Tapi walaupun ada kekurangan kelebihan satu sama lain dengan anggota tubuh Kristus, ketika semua dipersatukan oleh yang nama Sang Kepala, yaitu Tuhan Yesus, dan seluruh gereja yang merupakan anggota tubuh Kristus terbuka untuk melakukan hanya kehendak Tuhan Sang Kepala. Anggota tubuh gereja-gereja tidak lagi mengutamakan doktrinnya. Tidak lagi mengutamakan ini gereja yang berbahasa roh, ini gereja yang tidak berbahasa roh. Tidak lagi mengutamakan liturginya. Tidak yang lagi mengutamakan tentang baptisan Roh Kudus atau baptisan selam atau baptisan percik. Tapi semua gereja yang walaupun punya keunikan masing-masing dan kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi mereka belajar menangkap sesuatu agenda kerja dari Sang Kepala. Dan mereka mau merendahkan diri bersatu di dalam satu kegerakan pelayanan tubuh Kristus. Maka kemuliaan Kristus sebagai Sang Kepala itu akan dinyatakan secara luar biasa atas kota bangsa di mana gereja-gereja itu ada. Yang setuju katakan amin. Saya tahu hal ini saya masih belum mengerti secara jelas bagaimana membuat gereja bisa bersatu. Tapi ini adalah kerinduan hati Tuhan di mana Yohanes 17. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Dan kalau boleh saya bacakan ya, ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yaitu gerejanya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Katakan amin. Ya, saya berdoa, saya tidak mengerti bagaimana hal ini terjadi. Tapi satu hal saya percaya. Sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau saudara gereja tidak mau bersatu, itu bukan anggota tubuh Kristus. Itu pasti anggota tubuh yang lain. Saya percaya itu. Tapi satu hal, kalau kita menangkap dan kita rela melepaskan, menanggalkan atribut masing-masing dan kita bersatu dalam kehendak Sang Kepala. Itulah tubuh Kristus, itulah gereja yang akurat di dalam Tuhan. Oh, saya berdoa ini juga akan terjadi atas gereja Tuhan di bangsa ini. Amin saudara. Ya, itu 4 hal yang harus kita bangun sebagai jemaat. Walaupun mungkin yang keempat bukan saudara merasakan, oh itu bukan pribadi. Tapi ketika pemimpin rohanimu menangkap kegerakan itu, saudara juga harus terlibat. Oleh karena itu bangun 4 hal ini. Bangun kesadaran, realita hadirat Tuhan dalam hidupmu itu sebagai harta yang luar biasa yang harus kita jagai. Dan itu adalah pagar perisai tembok perlindungan kita. Dan yang kedua, untuk selalu tertanam dalam sebuah gereja lokal. Jangan jadi kutu loncat. Dan yang ketiga, engkau harus terlibat aktif dalam agenda kerja daripada gereja lokalmu. Dan yang keempat, engkau juga harus ikut terbuka untuk melibatkan diri ketika ada satu kegerakan, satu kesatuan gereja-gereja, satu kesatuan tubuh Kristus bergerak untuk melakukan sesuatu di kota dan bangsa ini. Kita harus belajar juga melibatkan diri. Ya. Dan saya berdoa, biar pesan yang singkat ini itu bisa tertanam dalam hati kita sebagai umat percaya. Dan kita terbuka dan fokus kepada kehendak Tuhan. Setuju? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum masuk dalam perjamuan ini, kita berdoa terlebih dahulu, check and recheck. Ya, dan introspeksi untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang belum benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur walaupun kami dalam rumah masing-masing, tapi kami percaya kehidupan Roh-Mu tidak terbatas dalam kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, hadirat-Mu selalu menyertai kami dan kami mau masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar dan akurat. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus materaikan dan kuduskan setiap
alat yang kami pakai, baik roti atau biskuit atau juga air dan anggur yang kami pakai, yang melambangkan Tuhan, tubuhmu yang kudus dan juga darahmu yang kudus, aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya ini mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mengikuti perjamuan ini. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami memulai perjamuan ini, Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Biar kami terus membangun satu kesadaran untuk kami betul-betul hidup ini selalu menyadari ada kekayaan Kristus, ada hadirat-Mu yang ada tinggal dalam hidup kami. Dan kami mau belajar terbuka untuk menjadi apa yang Kau kehendaki. Oleh karena itu ampuni kami. Kalau selama ini kehidupan kami nggak akurat, selama ini kami masih banyak melakukan sesuatu yang kami tidak sadar. Dan ternyata itu tidak berkenan kepadamu, ampuni setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami masuk dengan perjamuan ini. Kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu menyertai setiap kami, turun atas setiap kami. Dan kami belajar untuk hidup selalu menyadari realita hadirat-Mu itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sementara saya akan bacakan firman ini dan saudara tinggal mengaminkan saja. Ya, firman Tuhan mengatakan, angkat roti ini tinggi-tinggi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu sampai hari ini. Buat setiap kami Tuhan, kalau kami masih boleh sehat dan masih boleh beraktivitas sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu boleh menjadi rema penuntun buat kami boleh selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai menjadi alat-Mu buat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami khusus berdoa Tuhan buat Bapak pembina kami, Pak Niko, beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon dan Gembala Cabang Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan mereka. Terutama untuk Pak Niko Tuhan, biar setiap visi misi-Mu Tuhan Engkau selalu sampaikan. Setiap isi hati-Mu Tuhan Kau selalu sampaikan Tuhan. Terlebih ketika hamba-Mu boleh Kau pakai menjadi messenger untuk Pentakosta yang ketiga Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan buat Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, setiap jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa Indonesia boleh bersih dari pandemi corona. Berikan hikmat buat setiap pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Untuk setiap kebijaksanaan mereka Tuhan yang mereka ambil Tuhan. Biar semuanya untuk kebaikan daripada rakyat ini. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk setiap dokter, orang-orang yang bekerja di rumah sakit sebagai garda depan
untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap mereka, pribadi lebih pribadi, juga keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan berlalu karena kami tahu Engkau ada atas Indonesia dan Engkau menolong setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang hari-hari ini Tuhan kehilangan anggota-anggota keluarga mereka Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memulihkan luka hati mereka Tuhan. Engkau yang hiburkan setiap mereka. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lewat online Tuhan. Biar meskipun mereka nggak bisa ibadah di gereja Tuhan, tapi biarlah hati mereka tetap rindu ketemu Engkau Tuhan. Hati mereka boleh tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Biar hari-hari ini ketika mereka tetap ada di rumah Tuhan, biar mereka boleh lebih dekat kepadamu, intim kepadamu Tuhan. Hidup mereka boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami serahkan doa kami, permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih dari Allah Bapa di dalam anugerah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan dan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.